ya kalau kita ngikutin standar hidup orang lain mah nggak akan bahagia. Kita mute sama blok gitu kan, dua itu kan yang kita butuhkan sekarang. Dulu kalau nggak jadi guru pengen jadi dokter tapi aku takut darah. Nggak ada kata telat ya. Selamat siang semuanya. Tunggu bentar. Hai semuanya, ketemu lagi sama channel YouTube-nya Historiang. Kalau Historiang itu isinya tentang apa? Sejarah ya? Ekonomi lah ya. Dia kan anak Kok jadi aku yang ngomong? Ini channel YouTube-nya siapa? By the way, channel YouTube Jihan. Tapi lagi dibayar sama iya. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi biasanya kan di konten-konten channel Sebelumnya. Historiang itu isinya tentang video pembelajaran daring, yaitu ngajarin tentang materi-materi yang ada di sekolah. Dan emang awalnya bikin channel itu khusus untuk siswa di sekolah, khususnya siswa didik saya pribadi. Nah sekarang karena lagi jalan-jalan di Bandung dan ketemu sahabat-sahabat saya yang juga satu jurusan dari Universitas Pendidikan Indonesia sama jurusan pendidikan sejarah juga, kita akan membahas tentang kenalan dulu. Kenalan dulu. Teman-teman saya namanya siapa ini? Hai, nama aku Retno Wulandari, bisa dipanggil Retno. Instagramnya ada di bawah sini. Nah, kalau ini Aku Jihan Jauhar Rafisa. Panggilnya? Jihan. J. Jihan J juga bisa. Kalian bisa Follow Instagramnya di Instagram bawah. aku di bawah ini. apa lagi nih? Nah, jadi kalau kontennya biasanya pembelajaran daring, sekarang itu kontennya judulnya brainstorming. Gaya Apa banget. itu brainstorming? Jadi ngobrol-ngobrol, ngebahas-bahas tentang isu-isu yang emang lagi panas, lagi hot dan gitu. isu-isu yang berkembang di usia-usia kita. Kita tuh usianya tanggung berapa ya. coba tanggung? Umur saya Kalau sekarang kelihatan 22 tua. tahun. Kalau mereka 23 Jangan disebut. tahun. Oke. Jadi Kelihatan tua di dong. usia segini tuh lagi marak-marak banget sama yang namanya quarter life crisis tuh. Jadi kita sekarang ngebahas tentang quarter life crisis ya. Oke. Jadi sedikit aja aku jelasin, mungkin teman-teman yang nonton kalau misalnya nggak tahu quarter life crisis itu apa. Quarter life crisis itu kondisi di mana usia-usia quarter, seperempat abad itu kan 25 tahunan ya. Yang menuju 25 tahun atau sekitar 22-25 itulah pokoknya seperempat abad itu mengalami yang namanya krisis hidup. Jadi mereka tuh bertanya tentang jati dirinya, terus kenapa sih kita dilahirkan hari ini, apa tujuan hidup kita ke depan, kayak gitu. Nah berhubung ada narasumber yang sangat pintar dan cerdas ini, kita akan membahas dari quarter life crisis gitu secara keseluruhan. Nah menurut kalian quarter life crisis itu tepat gak sih untuk usia-usia di usia kita gitu, segini 23, 22? Kalau menurut aku tepat sih. Karena saya sedang merasakan. Ya. Banyak banget faktor dari quarter life crisis itu sendiri. Salah satunya tentang, jadi kira-kira kalau keresahan usia segini tuh apa sih yang kalian rasain? Kalau Pekerjaan iya ya. Terus dari segi akademik ya. Iya, segi Kuliah, akademik. terus Kuliah lah. Kalau eksternal sih dari temen, kayak temen yang toksik atau kayak gitu Teman lah. yang mulai sedikit doang gitu. Jadi cuma satu, cuma dua. Biasanya tuh ada 5 misalkan, sekarang cuma satu kayak gitu. Ya, jadi dari pertemanan deh kita bahas satu-satu ya. Pertemanan. Dari circle pertemanan tuh yang aku pribadi rasain juga semakin sini semakin sedikit. Karena kita tuh kalau udah besar makin tahu tuh tipikal orang karakternya tuh seperti apa, jadi makin bisa sortir temen gitu ya. Tapi pernah nggak sih ada pengalaman malah karena kita menjauh dari seseorang itu kitanya malah jadi musuhan dan lain sebagainya, atau emang seleksi alam aja gitu? Iya kan, jadi kayak ke filter sendiri, kita diem aja. Misalkan kita udah tahu loh siapa yang bakalan deketin kita, atau kita diam ternyata malah dia menjauh kayak gitu. Jadi Seleksi alam sih kebanyakan tuh. kalau orang yang udah care kan ya udah mau sampai kapanpun juga care aja gitu. Mau Beda kita dalam sama yang keadaan apapun. cuman peduli, cuman pengen tahu masalah kita gitu loh. Kalau yang kita rasain ya. Oke. Temen itu ada yang toksik juga biasanya ya. Iya. Banyak sih, gak cuma 1 2, tapi pasti kalian juga yang nonton juga pasti punya teman toksik sih. Bisa jadi gak sih ternyata kita justru yang toksik di mata mereka? Iya, Jadi bisa jadi. Jadi jangan apa ya, kalau misalkan usia-usia yang menuju kayak kita nih 22, 23, 25, jangan takut teman makin sini makin sedikit, karena itu emang hal yang seharusnya terjadi ya. Karena semakin dikit itu malah semakin berkualitas teman-temannya. Tuh.
Nah itu dari sisi teman sendiri. Nah kalau dari tujuan hidup nih, purpose of life kalian, pencapaian hidup kalian, kadang kalau di usia segini udah ngelihat teman-teman yang goalsnya tuh udah tercapai semua kemana gitu ya. Contoh lah misalkan Aukarin nih ya, Aukarin kan seumuran kita, tapi dia udah bisa punya perusahaannya sendiri, manajemennya sendiri. Putri Tanjung juga ya jadi Putri Tanjung. Nah sedangkan kita gede. kadang ngeliat diri kita sendiri ya gini-gini aja gitu. Iya, Belum mencapai target kita gitu. Tapi tergantung privilege dari orang tuanya juga sih. Nah. Goals itu juga. Kalau misalkan kayak aku, ya bukan siapa-siapa gak bakalan bisa jadi Aukarin lah kayak gitu dari Iya, segi benar. privilege. Sebenarnya nggak bisa ngebandingin pencapaian hidup kita sama pencapaian sama hidup orang lain. Bersyukur aja nih gini, maksudnya kita bisa kuliah juga, itu adalah salah satu suatu pencapaian ya. Alhamdulillah Yang mana banyak sekali teman-teman yang lain mungkin belum bisa ngerasain itu. Iya. Apalagi di negeri gitu kan, yang cukup sulit juga buat masuk. Nah, jadi yang nonton ini tetap semangat karena pencapaian hidup orang tuh nggak bisa dibandingin antara satu dan yang lain. Nah kadang pencapaian hidup itu juga kita biasanya lihat di sosial media. Nah, sosial media juga toksik tuh. Jadi Benar. cara kalian nih mungkin menanggapi orang-orang yang istilahnya kayak show up terus pencapaian hidupnya di sosmed, ada rasa envy nggak sih, atau ih apaan sih ini orang gitu? Bukan envy sih, tapi lebih ke apaan sih gitu, harus apa-apa tuh harus di up. Ya sekarang mah kita simpel aja ya, ada tombol mute sama block gitu kan. Dua itu kan yang kita butuhkan sekarang. Ya ngapain? Ya, aku mah orangnya gak mau tanggung-tanggung ya, karena dulu waktu itu adalah beberapa orang yang pernah aku mute, maaf banget gitu kan. Jadi ngapain sih harus kita liatin terus, yang ada malah jadi bikin kita apa ya, ke trigger sendiri gitu loh. Mendingan udah hidup Tapi kalau simple. aku susah di situ. Kalau aku Ya, karena karena misalkan aku ya si itu ya. si A udah tahu misalkan suka show up, jadi gak pernah aku klik story-nya. Ya udah ngeklik story yang lain Ya aja. kalau kalian jangan ikutin cara aku, kalau aku mah jahat. Kalian jahat sekalian. cara kayak amannya gitu. kayak aku. Tapi apakah itu juga bisa jadi salah satu motivasi? Ih pengen banget nih kasih ini misalkan. Bisa. Sering sih kayak wah dia udah wisuda nih, aku kapan ya akhirnya Iya. ngerjain lagi Kayak gitu. Ya maksudnya gimana dari diri pribadi masing-masing sih. Ya kan? Oke, Itu sih. keresahan lain yang kalian rasain di usia segini kira-kira apa lagi? Apa ya? Kita tuh Tentang- paling pekerjaan ya. Heeh, Pekerjaan Gimana sih. gimana? Kan kita tuh adalah, nanti kita kan kalau udah lulus kan jadi guru kayak gitu kan, otomatis ya. tapi bisa yang lainnya sih. Bisa yang lainnya juga, cuma Sebagian kan ya, besar. sebagian besar tuh jadi guru, karena ada beberapa juga yang memilih untuk gue nggak mau jadi guru kayak gitu. Jadi kita kerjanya apa? Guru itu emang passion kalian di usia segini, emang goals kalian emang jadi guru, apa kira-kira walaupun dengan background pendidikan tapi masih bisa sih cari yang lain? Iya, Contohnya gimana? kita bisa jadi apa ya, apapun itu ya, terlepas dari misalkan gelar kita tuh SPD. Cuma gimana ya, kita kan dari univ yang pendidikan, otomatis kita tuh dididik Dididiknya secara untuk menjadi Menjadi- seorang pendidik, tenaga pendidik. Tapi termasuk dalam salah satu list kalian nggak sih jadi pendidik? Dulu tuh enggak. Oke. Dulu ya, dulu tuh enggak. Dulu tuh mikirnya pengen jadi sekretaris gua. Beneran dulu gua pengen jadi sekretaris kalau di perusahaan-perusahaan Iya. gede kayak gitu. Tapi aduh gua tahu gitu ada beberapa aturan yang tidak memadai gitu kan. Ya maaf ya, kan konten ini mah harus yang lucu, gak bisa kan sosial-styling gitu. Yes. Oke. Kalau kamu apa? Dulu Aku. kalau nggak jadi guru. pengen jadi dokter tapi aku takut darah. Nggak ada kata telat ya sebenarnya. Apa Nggak udah ada. telat nggak sih jadi dokter? Nggak ada. Gak ada kata Bisa telat. bisa sekolah tapi ya berarti S1 masuk ya. Cuma kan otaknya tuh Otaknya harus kurang. mampu. Jadi kayak gitu. Iya. Nah, terus apa lagi Kalau sih? kamu sendiri apa? Enggak, kan moderator Oh ya dong. lupa satu dulu. oke. Jadi banyak juga nih keresahan yang dialamin teman-teman seusia saya, terutama yang dimana seumuran gitu udah banyak temennya yang nikah nggak sih? Oh Iya, ya ya masalah ampun. jodoh ya. Jodoh. Apalagi udah punya asmara anak gitu. lah ya. Bahkan 2 gitu, temen aku pribadi punya anak udah 2 gitu. Jadi Berarti sekarang kita masuk ke perihal jodoh ya? salah satu keresahan yang terjadi di usia segini tuh itu kadang kayak Oh iya tahu. mungkin teman-teman saya di sini kan udah pada punya pasangan ya. Tapi apakah ada planning? Siapa? Ini Ya. apakah ada planning untuk ke situ kah, dan apakah jodoh ini memang ya umur 22 23 tuh udah harus nikah
umur 22 Kata aja. siapa? Nanti takut jadi perawan tua, apakah ke-trigger dengan hal itu? Apakah itu suatu tekanan buat kalian? Keresahan juga nggak Dari sih? kamu lah. Kok aku sih? Ini sulit tahu. Sebenarnya sulit sih, ini pertanyaan Tapi termasuk dalam sulit salah satu banget. list keresahan nggak? Ya Allah, teman-teman aku daripada nikah nih. Kalau aku Kok aku pribadi gini-gini aja sih, masih belum menikah sama pacar aku. Aku pribadi sih jujur aja takut dalam hal menikah. Kenapa? Pengen tapi takut gitu. Secara Takutnya kenapa gitu? kalian ya namanya juga kehidupan setelah menikah itu nggak gampang guys. Kalian harus tahu itu. Kalau misalkan kalian lihat di story teman-teman kalian yang udah nikah pada pergi kemana-mana, gendong Sama bayi sama pasangannya, pergi kemana-mana. Hai, kalian jangan tertipu guys. Itu kan hanya cover di depan. Nggak ada Kita yang nggak tahu di balik belakang. Mungkin mereka banyak cicilan, mungkin mereka banyak banyak yang harus dikeluarkan. Apalagi kalau udah punya anak, anak itu kan harus diutamakan, ya kan? Itu sih kalau aku mikirnya. Pengen mah pengen, tapi setelah dipikir-pikir kehidupan setelah menikah tuh nggak ada bahagia terus, pasti ada yang namanya cobaan. Jadi, tapi tekanan dari orang tua ada nggak? Kayak, ayo dong cepet nikah dong. Udah Saya usia jawab segini. kamu dong, coba. Kalau aku sih enggak ya. Aku rencananya paling kalau misalkan aku nikah, pengennya sih mapan secara finansial dulu. Untuk itu aku udah nge-planningin nih, misalkan wah aku kalau misalkan nabung per bulan segini buat nikah, otomatis aku udah mikirin oh ternyata aku baru bisa nikah mapan kalau misalkan secara rutin nabung. Untuk persiapannya tuh paling setelah aku umur misalkan 29 tahun kayak gitu. Oke. Jadi FYI aja teman saya yang ini tuh cukup feminis ya teman-teman. Jadi pemikirannya tuh cukup Luas. luas dan jadi nggak ngelihat gini loh. Udah nikah tuh pasti kita bahagia happily Iya. ever after, enggak. Dan jadi seorang perempuan tuh nggak hanya bergantung ke cowok, bener gak sih? Jadi harus mandiri juga karena belum tahu ya kita kedepannya mungkin kita ditinggalkan olehnya ataupun misalkan meninggal dan sebagainya kan kita nggak tahu. Jadi mau gak mau harus mandiri, jangan hanya bergantung pada lelaki. Banyak kan masih ada aja pemikiran yang nikah tuh keluar dari masalah kita sekarang. Itu malah nambah masalah Iya, guys. dan budget ternyata. nikah tuh kan yang tanggung cowok, jadi cowok yang harus bekerja keras. Nah, Iya, Padahal karena kan nggak yang kayak cowok gitu. nggak kayak gitu. Yang menikah kan 2 orang gitu. Iya, jadi Otomatis saling yang kerja sama, berusahanya. jadi saling kerja sama. jadi ya even emang cowok itu dalam Islam sebagai imam ya memimpin dalam segala hal, tapi kita juga harus bisa gitu kan mandiri. Gini aja sih mikirnya, kalau kalian mau nikah tuh jangan karena kepengen teman, jangan karena kepengen lihat ih temen gue udah nikah gitu, jangan. Mendingan udah siap. Kayak aku pernah dengar suatu cuplikan di Twitter kalau nggak salah tuh, Ya. kita tuh kayak 2 orang, misalkan aku tuh punya masker gitu. Nah, buat aku sendiri aja masih engap gitu, masih nggak sanggup buat menutup. Kamu aja masih butuh masker, Masih butuh masker dipakai. buat dipakai, gimana kamu memberikan kepada orang lain kayak gitu. Makanya kan setidaknya kalau memang kamu belum siap, mendingan perbaiki diri dulu, atau kalian ingin ada goals apa, capai dulu baru menikah. Ya, jadi idealnya menikah tuh memang secara produktivitas tuh 21 tahun menurut BKKBN. Iya, Jadi menurut ini data ya. udah siap lah nih alat Iya. reproduksi dan sebagainya. Tapi kita lihat lagi dari segi mental. Dan juga parenting itu cukup penting ya. Wow, apalagi kalau udah punya anak, Hmm, ya kan. Jadi umur segini tuh emang banyak banget ditanyain tentang ayo kapan nikah nih, cepet temen Intinya kamu udah tetangga-tetangga kalian pasti ada yang nanya kapan dan kapan. Bener usia kan? segini. Jadi Iya. Nggak bakalan sampai selesai. Nggak akan Kapan- selesai. Kapan wisuda, Iya. kapan punya anak, kapan punya cucu, kapan meninggal nanti lama-lama. iya, Bener. bener. Kalau misalkan udah nikah, kapan punya anak? Kalau misalkan Kapan udah punya punya anak anak satu, kedua? kapan punya anak kedua? Kapan anaknya nikah? Ah, Anaknya gitu. sekolah di mana? Kuliah Iya. di mana? Itu tuh Terus sumpah aja. kalau punya tetangga bakal atau punya temen selesai. kayak gitu, itu bener-bener toxic buat hidup kalian, pasti nggak akan tenang. Nah, cara kalian ngehadapin orang-orang kayak gitu di quarter life crisis kalian tuh kayak gimana? Lebih ke udahlah, diemin aja, bodo amat. Memang sih sekarang kita lagi butuh kata bodo amat dalam hidup. Itu sih. Kalau Walaupun aku emang ya, kadang kena hati juga kadang sih. nyesek aja, Cuman tapi ya udahlah kita gitu ya. kalian pikir ya kita kalau ngelawak, kita ketawa tuh kita nggak stres, ya stres. Cuman kan ya ngapain sih kita harus Nggak usah diomongin. nunjukin juga. stres sedih kita ke orang lain, nggak Iya. buat apa. Mungkin bisa dibuktikan dengan pencapaian hidup kita tanpa kita omongin ke orang sih. Kalau kita heeh. Nggak perlu diumbar lah hidup tuh. Kalau memang kalian pengen ngumbar ya sewajarnya aja. Iya.
gitu. Nah, terus lagi mengenai quarter life crisis ini tadi sempat baca-baca dikit, juga dari pakaian juga berpengaruh nih usia segini. Kita kan dulu misalkan agak barbar misalkan ya. Iya benar. Pakaian apalagi saya dulu misalkan pakai baju crop tee atau apa yang ketat-ketat, yang seksi-seksi gitu ya. Apakah umur-umur segini juga udah mulai berpikir ke arah milih baju tuh ya sesuai umurnya lah gitu. Kalau Penampilan sih, sih all off gitu. kalau aku sih iya. Head to toe gitu. Kalau aku sih ya Gimana? Ya kamu dulu. Kalau misalkan aku sih kayak lebih milih yang bisa memantapkan diri aku gitu. Yang penting Mencerminkan nyaman. diri kita gitu. Iya, terus juga yang mantap aja, misalkan jangan sampai aku salah warna atau apa. Terus cuma mahal, tapi ternyata pas dipakai sama kita jelek gitu. Gak cocok ya? Nggak Iya. cocok. Nah, itu juga sebenarnya salah satu quarter life crisis nih. Kadang ada beberapa teman-teman kita yang emang sukanya barang-barang branded nih. Ketika kalian nongki-nongki bareng, ada rasa insecure gak sih? Misalkan, aduh dia barangnya branded nih, sedangkan gue mah biasa aja Miniso lah, minimal, enggak minimal ya, paling bagus lah, Paling atau bagus Miniso. gimana gitu. Aduh nyebut merek. Tit, Ya. itu juga kan salah satu quarter life crisis gak sih? Kayak, Iya, ini kerudungnya boleh di mana? Atau Iya. like that lah, something like that. Gimana tuh tanggapannya? Kalau dulu waktu maba sih. waktu kita masih mahasiswa baru sih, kayak teman-teman kita tuh kok pakaiannya bagus, terus tasnya bagus kayak gitu kan. Cuma kok kita gini-gini aja gitu kan. Jujur ya, tapi pas kesini ya kalau kita ngikutin standar hidup orang lain mah kita akan bahagia kita. Iya. Dan pas maba tuh kayak ke-trigger gitu Iya. sih. Trigger. ke-trigger. Terus pengen ini itu, tapi pas apa ya, aku pikirin lagi ternyata aku gak butuh yang kayak gini. Dan malahan ternyata yang misalkan adalah teman-teman yang barang-barangnya tuh branded semua, dan ternyata dia gak punya tabungan. Berbeda sama aku justru tabungan ada, dan dia tuh justru yang minjem terus Ya. gitu. Jadi nggak bisa lihat dari cover Iya. suatu pencapaian hidup tuh, nggak bisa dilihat dari lo tasnya merek apa sih. Iya. Ternyata dia gak ada duitnya gitu. Nah, Nih ya, kalau kalian pengen hidup kalian tenang tuh pegang prinsip. Maaf besar guys, prinsip. Oke. Kan pakai barang branded biar dilihat kaya. Sebenarnya dia misalkan nggak kaya amat. Ya, kalau mau tuh kalian hidup sesuai dengan apa yang kalian punya, kayak gitu. Kalau misalkan kalian cuma punya uang 100.000 nih misalkan ya. Misalkan kalian cuma bisa buat beli tas Miniso yang harganya gitu. Yang harganya segitu. harusnya Ya Miniso udah. yang tit. Oh ya lupa. Maksudnya yang harganya ya kita kisarkan di bawah 50 kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, setidaknya kan itu juga kalian mampu beli. Belum tentu orang yang samping kalian atau di belakang kalian itu nggak mampu beli tas seperti itu kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan di Bandung sih untuk style kayak gitu kan di Bandung ya, di sini banyak pilihan, banyak kayak, pilihan. Sebenarnya brand-brand lokal yang yang banyak Udah banyak apa sih menyebar di mana-mana. pilihan udah banyak Iya. sih ya. Oke, jadi bukan dengan kita berpenampilan brand itu bukan berarti menunjukkan pencapaian hidup kita gitu. Jadi ya nggak bisa lihat dari covernya juga kan. Iya sih. Oke. Apalagi nih kira-kira yang mau disampaikan? Ya Keresahan kalian. kalau kita mah sedih mah di bawah santai ya. Jadi lebih ke sedih di bawah santai sih. aja. iklan dulu ya. Terus oh my god. Yang mau disampaikan ke teman-teman yang lihat cara menghadapi quarter life crisis, apa itu quarter life crisis kayak gitu. Dari Jay dulu. Apa ya, bingung ya, aku sih jalanin aja gitu. Kayak misalkan pacarannya jalanin aja. Kalau misalkan toksik banget ya putusin gitu aja. Kalau misalkan nggak nyaman nggak usah lanjut. Oke. Kalau secara garis besar tentang quarter life crisis nih, Silakan. coba apa? Ada nggak yang mau disampaikan Apa gimana? tentang quarter life crisis secara keseluruhan? Gimana ngehadapinnya? Gimana apa ya? Menyelesaikan masalah-masalahnya? Kalau aku sih memang sih kalau kalian dibilang udahlah diamin aja, udahlah nggak usah dihirauin, itu sebenarnya susah sih. Karena kan namanya orang ya gua nggak akan apa hirauin kayak gitu. Tapi kan ntar kalau misalkan ada satu waktu dimana kalau kalian lagi sendiri
datang kepikiran gitu, kayak baris aja gitu pikiran-pikiran gitu kan. Cuman ya pesan aku sih kalian jalanin terus, usaha juga. Kalau usaha kalian gak maksimal ya udah, mungkin semampunya kalian itu ya udah, jangan dipaksa. Tapi terus juga jangan terlalu banyak dengerin apa kata orang lain. Dan memang kata bodoh amat itu lagi dibutuhkan sekarang di umur sekarang. Kalau kata aku sih tuh. Coba ada pesan lagi dari J? Nggak ada sih. Oh gitu aja. Kalau J mah singkat lebih padat ke jelas. pasangan ya tadi ya. Oke. Pasangan. Jadi intinya karena quarter life crisis itu apa sih namanya? Krisis hidup setengah abad yang mana kita ingin mencari jati diri di tengah keresahan kita sendiri. Ya sebenarnya kalau jati diri pribadi sih nanti juga pasti mengalir gitu aja ya. Kita juga tahu-taunya bakal dapat apa yang kita inginkan. Yang penting pinter-pinter planning aja, dan ketika planning kalian nggak sesuai dengan rencana itu jangan sampai drop atau gimana, karena rencana Tuhan itu pasti lebih indah juga. Oke, kayak gitu aja mungkin dari kita di konten brainstorming ini. Semoga bisa. Maaf ya kalau jawaban kita tuh yang bodor lah ya, kurang apa ya, yang penting kurang bagus, karena sharing aja. kita juga bukan apa ya, pakar atau Oke. ahli yang bisa ngasih solusi ke kalian. Kita juga bukan orang yang solutif. Ini kan ngobrol-ngobrol santai santai Ini aja. cuman apa ya, dari seseorang yang memang mengalami quarter life crisis dalam hidupnya. Gitu, semoga bermanfaat. Ya, semoga channel YouTube ini juga berkembang, Wow. juga banyak yang lihat. Amin. Terus juga ya kita juga numpang-numpang lah di sini ya, biar numpang kita pansos. numpang pansos kita guys gitu kan. Apalagi di YouTube Suci Orang Haryang guru ini yang- seorang guru yang banyak idenya mengalir kayak gitu. Out of the box. Out, dan gimana motonya? Out of the box. Tuh. Oke. Semoga bisa bertemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.